Pemain timnas Indonesia Egy Maulana Fikri dan istrinya Adiba Kanza mendadak dikejutkan oleh suasana dalam rumah tiba-tiba disulap bak pesta pernikahannya 10 Desember 2023 lalu. Rupanya kejutan itu disetting secara apik oleh ibunda tercinta Umi Pipik Dian Irawati sebagai kado perayaan anniversary pernikahan Egy dan Adiba yang pertama. Bahkan Adiba sendiri tak menyangka jika ibundanya rela mempersiapkan pesta pernikahan persis seperti pernikahannya di tahun lalu. Tetaplah bersamaku, kau milikku, milikmu, kita satukan tujuh. Ya, Umi dan tim memang sengaja mempersiapkan pelaminan hingga gaun mirip dengan ketika Egy dan Adiba menggelar pesta pernikahan 10 Desember silam. Saat masuk ke rumah, keduanya pun langsung diminta untuk mengenakan baju pengantin khas adat Jawa berwarna hitam. Sementara para tamu undangan bergantian salaman di pelaminan. Situasi ini seolah mengulang kenangan saat Egy dan Adiba di pelaminan yang sesungguhnya. Suasana ceria pun membuncah layaknya pesta sungguhan. Tetaplah bersamaku. Suasana heboh sempat berubah menjadi hangat dan khusyuk ketika prosesi doa bersama dilakukan. Doa untuk keutuhan Bahtera pun terlantun. Egy dan Adiba sangat meresapi doa untuk keutuhan cinta mereka agar langgeng mengayuh Bahtera. Menikah itu ibadah yang sangat panjang. Ya, jadi ya wejangan-wejangan yang kalau suami belum harus istri terlebih dulu yang bangun, jangan keduluan suami, yang hal gitu. Baik Egy yang tengah rehat dari latihan bersama timnas maupun Adiba tampak begitu terharu atas kejutan resepsi pernikahan yang disiapkan ibunya. Lantas seperti apa luapan haru dan rasa terima kasihnya atas kejutan anniversary pertama itu? Benarkah Egy dan Adiba merasa kembali menjadi pengantin baru? Alhamdulillah aja doanya ya. Bermain untuk laga kedua di fase grup B Piala AFF 2024 melawan Timnas Laos di kandang sendiri Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah. Semalam, Timnas Indonesia yang menurunkan pemain muda dengan hanya mengandalkan satu pemain diaspora, Rafael Struijk. Tim asuhan pelatih Shin Tae-yong harus puas berbagi poin satu dengan anak asuh pelatih dari satu negara dengan Shin Tae-yong, yakni Haek Jun, dengan skor saling berbalas 3-3. 신태용 감독님이 잘 준비한 팀이고 아주 훌륭한 여기 이 동네 동남아시아에서는 제일 강팀이라고 생각하고 강팀이지만 우리도 최선을 다해서 준비를 다 했으니까 열심히 하겠습니다. 일단 라오스 팀은 1차전에서 4대1로 졌지만 상당히 경기 내용이나 팀이 스피드 조직력 상당히 좋아서 오늘 우리 긴장하지 않고 잘 준비해야 될 것 같다. Ya, sejak peluit babak pertama ditiup, tuan rumah dipaksa berjuang keras untuk menahan gempuran tim tamu Laos. Penonton yang hadir di tribun Stadion Manahan Solo bahkan harus dibuat senam jantung. Betapa tidak, apalagi 2 kali timnas Indonesia tertinggal sebelum akhirnya menyamakan kedudukan. Gol pembuka Laos dicetak Pau Songbon Panyafong pada menit ke-9 melalui proses serangan balik cepat. Gol balasan tercipta selang 3 menit kemudian setelah Kadek Arel mampu menyamakan kedudukan. Tendangan kerasnya dari dalam kotak penalti tak mampu diamankan kiper Laos. Sayangnya skor imbang itu hanya berjalan 1 menit saja. Pasalnya Laos kembali unggul 2-1 setelah tendangan Patana Pompatep mampu menggetarkan gawang Dava.
Setelah tertinggal 1-0, Punggawa terus melakukan gempuran ke lini pertahanan Laos. Walhasil, Kapten Muhammad Ferrari akhirnya mampu mencetak gol penyeimbang setelah memanfaatkan lemparan roket Pratama Arhan. Skor 2-2 pun bertahan hingga turun minum. Di babak kedua, saling berbalas serangan makin sengit. Namun tidak ada skema yang apik dari Punggawa Timnas untuk bisa menembus pertahanan lawan. Bahkan ketika tensi makin sengit, Marcelino Ferdinand malah dipaksa keluar lantaran mendapat kartu kuning kedua setelah babak pertama mendapat kartu peringatan. Pemain Oxford United itu melakukan pelanggaran saat memperebutkan bola di lini tengah. Meski bermain dengan 10 pemain, namun secara mengejutkan di menit ke-69, Timnas Indonesia justru bisa mencetak gol pada menit ke-72 lewat Muhammad Ferrari yang menuntaskan peluang di kotak penalti. Sayangnya, keunggulan Timnas Indonesia tak berlangsung lama. Para pemain lengah sehingga di menit ke-76 Laos bisa menyamakan kedudukan melalui Peter Pantafong yang memanfaatkan umpan Damot Tongkang Safat. Skor pun imbang 3-3. Hasil imbang ini jelas di luar prediksi banyak pengamat, bahkan jauh dari ekspektasi pendukung Timnas. Mengingat dari segi kekuatan tim dan atmosfer di kandang sendiri, sejatinya Punggawa Garuda mampu meraih kemenangan. Tapi apa daya, pecinta sepak bola tanah air harus puas dengan hasil imbang. Laos ini, lu harus menangkan, main dengan sistem yang sama, tapi semoga lebih ofensif, lebih berani ngepres, karena mereka kemungkinan besar parkir bis. Sejauh ini, tanpa banyak dihuni pemain senior dan minim pemain abroad, terutama pemain diaspora, permainan Timnas belum terlihat solid dan terkesan minim skema serangan yang apik. Passing terburu-buru, umpan tak akurat, hingga timing atau konsentrasi pertahanan yang lemah menjadi PR tersendiri bagi STY yang tengah berusaha memaksimalkan pemain dari liga lokal. Kemarin kita menurunkan tim muda yang usianya 10,9, yang termuda di Asia Tenggara. Kalau kita mau konsisten prestasi, ya kita harus terus regenerasi. Lantas benarkah setelah gagal meraih 3 poin melawan Laos dan di pertandingan pertama hanya menang 1-0 lawan Myanmar, PSSI akan berupaya menambah pemain diaspora seperti Ivar Jenner dan Justin Hubner? Usia U22 itu harus main 45 menit. Dan tentu Coach Sintayong punya pilihan pemain yang banyak sekarang. Kalau gue bilang kan lagi semangat-semangatnya nih, lagi bagus-bagusnya. Gue juga nggak pernah ngeliat kayak permainan sebagus ini. Mudah-mudahan makin kompak terus. Yang penting semangatnya sih. Dengan kondisi performa tim yang masih jauh dari ekspektasi publik ini, akankah Indonesia masih mampu untuk menembus babak final di Piala AFF? Mengingat masih ada lawan tangguh seperti Vietnam dan Thailand. Bagaimana reaksi selebriti? Benarkah dengan komposisi pemain yang ada, Timnas Indonesia diragukan untuk menjadi juara di Piala AFF? Doa sama support, semangat aja. Mudah-mudahan menang terus. Kita bikin sejarah kalau bisa. Banyak peluang yang bisa dicetak seharusnya. Dan saya yakin Indonesia akan masuk final. Saya yakin STY juga akan mempunyai pemikiran, mempunyai analisa-analisa yang tepat untuk bisa masuk ke final Piala AFF 2024. Kita tunggu keberhasilan Timnas Indonesia.